Kembali saya hadir di live ini. Sebenarnya ini bukan curhat, tapi ingin menjelaskan kerja-kerja jurnalis. Sebagai jurnalis yang kami mengasuh media budaya, kami tentu punya pengalaman-pengalaman bagaimana menghadirkan karya, bagaimana menghasilkan karya jurnalis di lapangan. Tapi terkadang pengalaman-pengalaman itu juga membekas, bahkan juga membuat kami agak terganggu karena banyak saja orang yang tidak mengerti karya-karya dan kerja-kerja jurnalis. Baru-baru ini ada satu video dari pendeta yang sangat viral dan itu dibicarakan di mana-mana dan oleh gereja HKBP yang dalam hal ini pendeta tersebut adalah pendeta di HKBP khususnya di wilayah Bekasi. HKBP selalu membagi wilayahnya itu distrik. Pimpinan distrik itu biasanya akan sangat responsif apa yang terjadi di distrik itu dan dipimpin seorang pareses. Dan begitu video itu viral dan diadakanlah seminar bagaimana harusnya memang tata acara penguburan, karena yang viral itu bagaimana seorang pendeta dengan keluarga yang berduka miskomunikasi. Tapi konten ini tidak membahas itu, sebenarnya ingin merespon cara-cara yang dianggap apa yang dihadirkan wartawan khususnya di segmen Kristen yang kadangkala juga tidak disadari, tidak dipahami bahwa tidak ada hak daripada sekalipun dia tokoh melarang karya-karya jurnalis, karena jurnalis itu juga diatur pekerjaannya, punya etika. Tentu tidak ingin jumawa, tapi kalaupun karya jurnalis itu salah, dia juga akan bertanggung jawab sendiri nanti akan karyanya. Pengalaman saya, lagi-lagi bukan untuk curhat, sudah sangat sering saya menghadapi orang-orang yang tendensi, orang-orang yang selalu melihat jurnalis itu dicurigai dan jurnalis itu ingin merusak. Padahal kita paham bahwa etika jurnalis itu untuk mencerahkan. Tugasnya memberi edukasi, memberi hiburan tentunya, dan terutama itu memang kita harus mempertegas. Maka disebut pers, disebut juga bertugas untuk meresponi apa yang terjadi. Bahkan tanggung jawab jurnalis itu untuk membuka informasi publik. Apa yang masalah di publik, harusnya tugas jurnalis itu juga mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Pengalaman-pengalaman itu saya alami. Ada saja yang tidak setuju, yang ingin menekan, yang ingin melarang karya-karya jurnalis itu hadir. Baru-baru ini saya juga diminta menjadi mengajar jurnalis di beberapa tempat, terutama dengan mahasiswa di sekolah teologi. Saya menyampaikan bahwa jurnalis itu diatur undang-undang. Itu bukan berarti mereka juga abai dengan etika. Mereka dilindungi undang-undang. Apapun yang dilakukannya itu juga memang harus hati-hati. Terkait apa yang mau saya sampaikan sebenarnya, saya merasa ada satu hal yang mengganjal ketika perkara pendeta itu viral dan dibuat seminar. Saya hadir di seminar itu, dan kehadiran saya karena memang
saya tidak diundang, tapi saya tahu saya warga HKBP sebagai wartawan yang selama ini puluhan tahun saya jadi wartawan Kristen, saya punya naluri dan empati ingin hadir mendengar apa yang terjadi. Dan saya hadir karena memang acara itu diadakan di gereja di mana pendeta itu memimpin dan viral. Saya di awal memang agak kurang merasa diberi ruang karena dianggap bagian yang tidak boleh hadir. Padahal lagi-lagi saya warga HKBP, saya jurnalis, maka di awal-awal saya sudah mempertegas kalau memang kehadiran saya sebagai jurnalis dilarang, dipertegas saya dilarang. Tapi akhirnya saya diperkenankan hadir di situ dan kemudian saya upload apa yang saya rekam. Tentu tidak ingin gaduh, tapi kemudian dianggap membuat gaduh dan dianggap saya punya kesepakatan tidak boleh muncul konten yang saya rekam. Inilah yang membuat saya agak dalam tanda kutip agak marah. Apa haknya untuk melarang saya untuk mempublis karena tugas saya jurnalis. Pun kalau apa yang saya publis itu tidak benar, tidak orisinil, itu boleh dipermasalahkan secara etika. Tapi ini kan saya hadir, saya rekam sebagai jurnalis, itu otentik rekaman saya. Dan saya hanya sadar, ingin menjelaskan bahwa ini yang terjadi. Saya pun dianggap tidak berpihak itu tentu untuk menjelaskan bahwa memang kadangkala kita tidak boleh berpihak karena ini dua kelompok yang berperkara, satu kelompok ya maksudnya oknum pendeta itu, satu lagi keluarga yang berduka. Saya tidak berpihak dimanapun, saya ingin menghadirkan tentu masih satu versi karena pendeta hadir di tempat itu. Dan lagi-lagi yang membuat saya harus berkonten live ini, saya sepertinya tidak boleh mempublis karya saya. Sebenarnya pengalaman-pengalaman ini sudah sering saya alami. Dilaranglah merekam, dilaranglah menulis, tapi ini semacam kejumawa. Kecuali misalnya saya tidak hadir di tempat, tapi seolah-olah itu karya saya hadirkan, dan justru apa yang disampaikan di acara itu tidak seperti itu atau berbelok, berubah, bahkan saya tambah-tambahkan atau saya kurang-kurangi, boleh saja dikritisi. Tapi ini murni ingin memberi pencerahan, tapi dianggap bagian penyiram bensin. Inilah yang membuat saya miris, seakan-akan dalam tanda kutip semaunya melarang jurnalis. Saya ini bukan ngotot-ngototan, tapi saya punya tanggung jawab moral, saya punya etika. Saya tidak akan membuat kegaduhan, tapi tentu saya ingin mencerahkan. Tapi kalau dianggap itu membuat kegaduhan, itu saya bisa pertanggungjawabkan. Kegaduhan yang mana? Saya kira tidak panjang-panjang saya akan menjelaskan cara-cara yang melarang karya jurnalis untuk ditampilkan. Itu menurut saya kejumawaan. Belajar bahwa masing-masing punya tugas. Jurnalis itu secara etika memang harus hormat pada fakta, karena dengan fakta itulah saya hadir pada seminar itu. Saya buat konten di channel Suara Tapian TV itu benar-benar saya rekam, saya hadir di situ dan tidak saya tambahin, saya tidak kurangi.
apa yang salah. Lalu dianggap itu tidak permisi dengan yang punya cara. Saya kira tidak senaif itulah, tidak seberlebihan itulah. Apa saya harus minta tolong, saya harus izin buat konten ini di channel saya yang selama ini saya bertanggungjawab sebagai jurnalis. Ini menurut saya tidak pas, tidak perlu diperlebar, tapi bagaimanapun saya sudah siap menjawab apapun karena sudah berkali-kali saya berperkara karena masalah karya jurnalis. Toh kalau misalnya saya salah, boleh dilaporkan, tapi berlebihan lah. Saya hanya ingin untuk pencerahan, tapi dianggap tidak pantas dan tidak layak. Padahal saya hadir untuk mencerahkan, untuk justru mungkin untuk menjawab kehausan dari publik, terutama yang ingin mengerti apa yang terjadi. Tentu kalau ada komentar-komentar di YouTube